A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membukukan Al-Quranul Karim di masa Utsman radhiyallahu anhu. Tetaplah demikian keadaan Al-Quran itu, artinya telah dituliskan dalam satu naskah yang lengkap di atas lembaran-lembaran yang serupa. Ayat-ayat dalam suatu surat tersusun menurut tertib urut yang ditunjukkan oleh Nabi. Lembaran-lembaran ini digulung dan diikat dengan benang, disimpan oleh mereka yang disebutkan di atas. Di atas telah disebutkan bahwa di permulaan pemerintahan Khalifah Abu Bakar terjadilah ridho pemberontakan orang-orang murtad yang kemudian dapat dipadamkan oleh Abu Bakar. Maka setelah Jaziratul Arab tentram kembali, mulailah Abu Bakar menyiarkan Islam ke negeri-negeri yang berdekatan. Di masa beliau, tentara Islam telah memasuki kota-kota Hirah dan Anbar di Mesopotamia dan telah sampai ke sungai Yarmuk di Syria. Dan di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin telah menaklukkan Petrian dekat sungai Ajak, Amudarya di sebelah timur dan Mesir di sebelah barat. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan mereka telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, kelihatanlah bahwa kaum muslimin di waktu itu telah terpencar-pencar di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Kemana mereka pergi dan di mana mereka tinggal, Al-Quranul Karim itu tetap jadi imam mereka. Di antara mereka banyak yang menghafalkan Al-Quran itu. Pada mereka ada naskah-naskah Al-Quran itu, tetapi naskah-naskah yang mereka punya itu tidak sama susunan surah-surahnya. Itu juga ada didapat di antara mereka perbedaan tentang bacaan Al-Quran itu. Asal mulanya perbedaan bacaan ini adalah karena Rasulullah sendiri pun memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab yang berada di masanya untuk membaca dan melafazkan Al-Quran itu menurut lahjah dialek mereka masing-masing. Kelonggaran ini diberikan oleh Nabi supaya mudah menghafal Al-Quran ini. Tapi kemudian kelihatan tanda-tanda bahwa perbedaan tentang bacaan Al-Quran ini kalau dibiarkan akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan yang tidak diinginkan dalam kalangan muslimin. Orang yang pertama memperhatikan hal ini adalah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Ketika beliau ikut dalam pertempuran menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, dalam perjalanan dia pernah mendengar pertikaian kaum muslimin tentang bacaan beberapa ayat Al-Quran dan pernah mendengar perkataan seorang muslim kepada temannya, "Bacaan saya lebih baik dari bacaanmu." Keadaan ini mengagetkan Hudzaifah. Maka di waktu dia telah kembali ke Madinah, segera ditemuinya Utsman bin Affan dan kepada beliau diceritakannya apa yang dilihatnya mengenai pertikaian kaum muslimin tentang bacaan Al-Quran itu. Seraya berkata, "Susullah umat Islam itu sebelum mereka berselisih tentang Alkitab sebagai perselisihan Yahudi dengan Nasara." Maka oleh Khalifah Utsman bin Affan dimintakan kepada Hafsah binti Umar lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis di masa Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah untuk disalin. Dan oleh Hafsah, lembaran-lembaran Al-Quran itu diberikan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Oleh Utsman dibentuklah satu panitia terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Tugas panitia ini ialah membukukan Al-Quran, yakni menyalin dari lembaran-lembaran yang tersebut menjadi buku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman menasihatkan supaya A. Mengambil pedoman kepada mereka yang hafal Al-Quran. B. Kalau ada pertikaian antara mereka tentang bahasa atau bacaan, maka haruslah ditulis menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Maka dikerjakanlah oleh panitia
sebagai yang ditugaskan kepada mereka. Dan setelah tugas itu selesai, maka lembaran-lembaran Al-Quran yang dipinjam dari Hafsah itu dikembalikan kepadanya. Al-Quran yang telah dibukukan itu dinamai Mushaf. Dan oleh panitia ditulis 5 buah Al-Mushaf. 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Agar di tempat-tempat itu disalin pula dari masing-masing mushaf itu. Dan 1 buah ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri. Dan itulah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Sesudah itu, Utsman memerintahkan mengumpulkan semua lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis sebelum itu dan dibakarnya. Maka dari mushaf yang ditulis di zaman Utsman itulah kaum muslimin di seluruh pelosok menyalin Al-Quran itu. Adapun kelainan bacaan sampai sekarang masih ada, karena bacaan-bacaan yang dirawikan dengan mutawatir dari Nabi terus dipakai oleh kaum muslimin. Dan bacaan-bacaan tersebut tidaklah berlawanan dengan apa yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang ditulis di masa Utsman itu. Dengan demikian, maka pembukuan Al-Quran di masa Utsman itu faedahnya terutama ialah 1. Menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf yang seragam ejaan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan, dan kendati masih ada kelainan bacaan, tetapi bacaan itu tidak berlawanan dengan ejaan mushaf-mushaf Utsman. Sedangkan bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan ejaan mushaf-mushaf Utsman tidak dibolehkan lagi. 3. Menyatukan tertib susunan surah-surah menurut tertib urut sebagai yang kelihatan pada mushaf-mushaf yang sekarang. Allah menjaga Al-Quran. Surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.